Halo, kembali lagi setelah di part sebelumnya ya, kita membahas di desain ya atau kapasitas. Bagaimana ini overview sebentar ya. Jadi tadi itu untuk desain kapasitas itu kita minta dari yang proses ya. Cuma untuk kewajiban orang mechanical itu kita ngitung freeboard ya, freeboard. Nanti kita bandingkan mana maksimal tinggi yang harus dicapai ya, antara perhitungan orang proses atau freeboardnya orang mechanical. Jadi kita pilih yang paling besar. Oke, untuk chapter selanjutnya ini kita bahas terhadap fabrikasi ya. Fabrikasi ini, untuk fabrikasi sendiri itu untuk join tipenya itu ada beberapa tipe. Ini ada butt join, terus ada strap join, terus ada fillet join, ada lap join, sama corner join. Nah, kapan kita butuh butt join? Butt joinnya itu kita butuh itu untuk pengelasan di cell ya, di cell, di bottom, di annular, sama di roof. Terus untuk lap join sendiri tuh kita bisa gunakan untuk bottom dan roof. Strap join ini jarang digunakan. Terus fillet joinnya itu digunakan antara sambungan antara sel ya, sel ke annular atau bottom. Nah, untuk corner join itu kita gunakan untuk pengelasan di nozzle atau di manhole. Itu. Nah, terkait fabrikasi. Nah, ini ketentuan yang ada di API 650 ya. Nah, untuk cell join baik vertikal maupun horizontal harus dibuat sebagai sambungan part dengan penetrasi yang penuh ya, dan fusi menyeluruh. Ini artinya itu ini untuk pengelasan itu harus penuh ya, harus full penetration dan full fusion istilahnya. Nggak boleh ini ada belum full penetration atau full fusion, itu nanti harus di repair. Nah, untuk annular bottom ya, annular bottom dapat dilas butt joint atau dilas tumpang tindih atau lap joint. Ini di annular bottom ya. Untuk sambungan dasar dengan las butt joint ini dapat dibuat dengan atau tanpa strip penyangga. Ini yang biasanya butt joint itu di annular ya, di annular ini dibuat dengan ini strip penyangga ini ya, penyangga dibuat, dipakai atau nggak pakai monggo terserah. Terus penetrasinya terus full ya, full penetration. Terus jika ada strip penyangga digunakan, ketebalannya itu minimal 3 mm. Terus setelah antar opening sendiri itu tidak boleh melebihi dari 6 mm. Ini celahnya. Terus sambungan 3 pelat nih, 3 plate wall of annular plate ya. Di dasar tangki itu harus memiliki jaraknya itu minimal 12 inci. Ini 12 inci atau 300 mili ya, antara satu sama yang lain dan dari sel. Ini contohnya nih, ini ada bottom. Nah, ini annular ya. Ini annular, ini sel, ini sambungan sel ke atas gitu. Nah, sambungan
Ini antara anular ya, anular ini bottom. Nah, semisal nanti di sambungan sini nih, di bottomnya sendiri tuh minimal itu 12, jadi nggak boleh di bawahnya. Jadi sebagai engineer itu harus memperhatikan ini ya, ini nggak boleh di bawah 12. Nah, kalau semisal ini untuk sambungan antara anular ini ke arah sini, ini nggak ada ketentuannya, nggak harus berapapun boleh gitu, paham? Jadi ini sambungan antara bottom anular. Ini bottomnya sendiri, plate sendiri itu nggak boleh di bawah 12 mili itu. Terus untuk bottom sendiri ya, ini tadi anular, ini yang di sini anular, ini bottomnya itu bisa menggunakan pengelasannya itu butt joint ya, pengelasan tumpul atau butt joint, atau las tumpang tindih lap joint boleh. Terus untuk lap joint ya, itu kan harus penetrasi, full penetration, tepinya itu harus square ya, nggak boleh ada ininya groove gitu, nggak boleh groove ya, kalau ini groove ya. Terus harus full fillet ya, nggak boleh tidak full fillet. Nah, sambungan tinggi tadi ya, sama tadi itu tidak boleh di bawah 300, harus lebih dari 13 atau 12 inci itu. Ini contohnya sambungan fake butt joint. Ini tadi di cell, di bottom, sama juga ini single, ini double V butt joint, ini square ya, square butt joint dengan double U, ini V, ini U. Nah, untuk top angle ya, ini top angle itu pakai pengelasan ini, butt joint juga. Ini alternatifnya, ini sambungan antara sel ke sel ya, sel ke sel, misal course 1 ke arah course 2 itu pakai ini bisa square groove ya, square groove. Ini bisa bevel butt joint, single bevel, terus bisa double bevel gitu. Ini sambungan antar sel ya, sel. Ini sambungan ke arah top angle yang paling atas sendiri itu. Lanjut, sel to bottom fillet weld. Nah, ini ya, fillet weld dari bottom atau anular ya ke sel. Nah, untuk bottom dan anular plate dengan ketebalan 13 mm dan di bawahnya. Ini ingat ya, bottom anular plate. Pengelasan antara bottom dan sel harus pengelasan fillet menyeluruh ya, antara dua sisi. Nggak boleh satu sisi aja. Ukuran pengelasan tidak lebih dari 13 mili. Dan harus tidak boleh kurang dari tebal tertipis kedua plat yang disambung, entah itu sel, bottom, atau anular ya, atau kurang dari nilai-nilai berikut. Ini bisa dilihat di tabel ini ya. Semisal nih, nominal thickness-nya selnya itu berapa gitu ya, misal 5 gitu ya, 5, size fillet weldnya ini ya 5 gitu. Nah, kalau misal selnya plate-nya itu 5 sampai 20 itu 6 minimumnya ya, minimum. Dan seterusnya. Untuk anular yang lebih tebal dari 13 mili, ukuran las sambungan harus sama dengan ketebalan plat anular, tetapi tidak boleh melebihi tebal sel. Ya. Tidak boleh lebih tebal sel. Nah, kalau misalnya anularnya itu. Ini di
di API 650,53.3c ya. Ini kita ketahui ya. Nah, untuk Note 1 nih ya, untuk A ya, ukuran last fillet dibatasi hingga maksimum 13 mili. Untuk A, mana A? Nih, A. Ini dibatasi itu maksimum 13 mili. Minimumnya tadi 5 mili. Oke. A plus B. Ketebalan plat sel atau annular lebih tipis. A plus B. Ini ketebalannya. Ketebalannya plat sel atau annularnya atau lebih tipis. Nah, untuk Note 3-nya ini untuk alur B hanya boleh melebihi ukuran fillet A jika plat lebih tebal dari 5 mm. Nih, A dan sama dengan B. Kalau annular platnya itu di bawah ya, di bawah 25 mili. Nih, nggak boleh. Itu ketentuannya ya. Jadi kalau misal contoh nih, anularnya itu 10 rata-rata ya, antara enggak 10 ya atau 8 gitu ya, di bawah anularnya ini. Nah, di sini tuh 16 atau 16 ya, contohnya itu 16 gitu. Nah, itu berapa ukuran filletnya? Nah, kalau dari sini ukuran fillet dibatasi tadi ya, misalnya 16, ini filletnya itu minimumnya 60. Ini 6, cuma ngikut anular mana yang tebalannya lebih tipis ya. Minimumnya itu 6 gitu. Sini 6 minimum. Boleh, itu minimum ya. Boleh disamakan dengan tebal ini ya, anularnya itu misal 10 gitu. Ya boleh aja. Cuma sini kan nanti lebih. Ini 16, 10, 55 ya. Ini kan bisa tuh. Sini sebelah ini 5, sini sebelah 5. Jadi tadi misal berapa ketebalannya, jadi kesimpulannya tadi untuk anular 10 dengan sel 16, maka minimum filletnya itu 6 seperti itu. Kita ngikutin aja untuk ketebalan fillet. Untuk roof dan top angle kecuali ditentukan adalah untuk tangki row open top ya, top tank ya. Untuk tangki dengan sambungan yang mudah pecah atau tangki soft support ya, maka ukuran top angle sebagai berikut. Minimum ya untuk diameter tangki ya sampai dengan 11 itu top angle-nya itu 50 kali 5, terus diameternya 11 sampai 18 kali 50 kali 6 di atas 18 itu 75 kali 10. Ini yang dimaksud top angle ya. Top angle itu ini top angle, ini cell, ini roof, top angle, cell, roof, nih penyambungnya terdua itu. Rata-rata yang dipakai yang mana? Biasanya tuh kalau tidak detail B ini atau detail C. Di tempat saya itu di detail B sama detail D, ini yang paling common. Oke, lanjut.
Nah, untuk di bottom well ya, bottom well ini contohnya itu seperti ini bentuknya. Ini tadi itu anular, yang tadi kalau misal bingung ya, anular itu yang mana sih? Ini yang namanya anular. Ini sel ya, sel anular. Ini anular, yang ini bottom itu. Nah, ini yang dimaksud anular itu, ini anular, bottom, ini sel. Tuh. Nah, semisal tadi gampangnya itu anularnya itu 12, selnya 26. Maka untuk filletnya itu dipakai 12. Seperti itu. Ini 12. Kita ngikut tebal anular aja. Oke. Nah, untuk fillet dome ya, ini dome roof ya, dome roof. Ini kok roof well ya, ini contohnya roof ya, fabrication untuk roof well ya. Ini fillet lap joint ya, single lap joint. Sini nggak usah, yang atas saja, yang di well. Sama juga ini juga untuk roof atau bottom ya. Ini bottom, ini bottom nih. Bottom itu fillet juga, single fillet aja, tapi full penetration. Ini untuk three tadi ya, three weld plate. Ini seperti ini contohnya. Ini di 10 ya, 10. Ini sama. Nah, untuk bottom sendiri itu ini pakai single V butt joint. Nah, untuk vertikalnya sel ke sel ini pakai ini tadi. Nah, untuk horizontal ya, horizontal sel itu pakai seperti ini. Itu tadi. Oke, lanjut. Yang tadi bottom, roof, sel. Nah, ini untuk bottom, anular, dan sel. Nah, ini sel, anular well, roof, bottom. Seperti itu. Nah, untuk fabrikasinya sendiri kita ada plat ya, plat bottom dan anular. Di bottom untuk plat bottom ya harus memiliki ketebalan minimal 6 mili. Ini plat bottom ya, minimalnya 6 mili. Jika buyer atau owner menetapkan toleransi korosi CA ya, corrosion allowance, toleransi tersebut harus ditambahkan di atas garis dasar 6 mili tadi. Semisal CA-nya itu bayarnya minta bottom dan anularnya itu 2 mili, maka ketebalan bottom dan anularnya itu jadi ditambahkan 6 tambah 2 jadi 8. Kecuali ditentukan lain, lebar plat tidak boleh lebih, tidak kurang dari 1800 atau 72 inci. Nah, untuk proyeksi minimal 25 mili di luar tepi luar pas yang disambungkan plat bottom ke plat sel. Yang dimaksud minimal 25 itu yang sini. Ini 25 minimal. Ini sel, ini anular. Nah, itu lebihannya anularnya itu minimal 25. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan minimum radial distance ya. Jadi itu dihitung ya. Radial distance itu
anular ya. Kalau paham ya, di anular itu ada garis lengkungnya ininya itu minimum 600. Nah itu dihitung ya nanti ya, dihitung itu ini ada rumusnya. Nah untuk yang diperlukan itu apa untuk hitungnya, itu ada minimum yield strength, ini bisa dilihat ya di sini, terus thickness annual plate-nya berapa, terus high design liquid levelnya itu H ya, sampai top cell ya, top roof itu berapa, G-nya itu berapa, specific gravity-nya untuk liquidnya itu ini nggak boleh lebih besar dari 1. Terus ada density factor of water, nih udah pakai ini aja. Nah itu kan annular bottom ya, annular bottom plate thickness-nya itu ini. Nah ini misalnya itu ini dari cell course-nya itu ya di bawah 19 atau sama dengan 19 itu misal cross-nya itu stressnya itu dilihat ya berapa MPa-nya, ini dilihat dari materialnya tadi, lihat aja material stressnya ini berapa. Nah kalau misal contohnya di 190 ya, 190 ini 19 itu harus minimal non protonnya itu 6. Ini kira-kira sama ya tadi ya, sama kayak bottom ya, sama sigma. Nol itu kan nol bottom sama bottom sama, ini ketentuannya. Oke. Nah untuk plat cell ya, plat cell atau di ketentuan lain lebar plat tidak boleh kurang dari 1800 atau 7 nanti. Perhitungan tebalan sel didasarkan pada tangki diisi dengan level tertentu dengan cairan yang berat jenisnya ditentukan oleh klien. Nah sini ya, sini misal untuk diameternya itu di bawah 15, itu nominal plate-nya itu minimal itu 5 dan seterusnya ya. Cuma ini harus dihitung. Nah untuk permission ya, tadi ya untuk minimal yield strength ya, yield strength-nya itu kita lihat tabel di 5.2a itu berdasarkan material ya, contohnya itu A2583 grade C itu minimum 205 stress, minimum tensionnya 380. Nah, produk desain stress SD yang tadi stress ya itu 135 137. Ini contohnya tadi itu stress yang dimaksud stress itu ini ya, contoh tadi 137, terus untuk hidrotes stressnya ST-nya itu 154. Gampangnya kalau misal kita nggak tahu ini ya, nggak tahu SD sama ST-nya karena nggak ada materinya di tabel ini, kita bisa pakai contoh itu apa ya, SS 400 ya, contoh SS 400 kan kita nggak ada sini, cuma kita kan tahu nih tensilnya, stresnya itu berapa sama yield stressnya berapa gitu ya. Nah itu bisa dihitung ya untuk produk desain stress itu SD tadi itu setidaknya itu 2/3 dari yield strength atau
2/5 dari tensile strength. Pilih yang mana yang paling kecil. Nah, untuk hydrostatic stress atau ST ini setidaknya 3,4 dari strength atau 3 bagi 7 dari tensile strength, mana yang lebih kecil ya. Contohnya tadi ya, ini pakai SS 400 itu kan nggak ada tuh. Nah, hitungnya itu dari tensile strength sama tensile strength aja. Oke. Nah, untuk flat roof bottom harus memiliki ketebalan minimal 5 mili. Jika buyer atau menawarkan toleransi CA tadi ya, contohnya tadi itu misal 1 mili itu ya, maka ketebalan roofnya itu jadi 6. Nah, untuk soft support cone atau soft ini require-nya itu biasanya itu untuk derajatnya ini ya, derajatnya itu di atas 95 tapi di bawah 37. Ini slope-nya itu ini. Nah, untuk mengetahui ini tadi ya, untuk self support, ingat-ingat self support bukan support ya. Itu untuk ketebalannya itu corroded thickness shall not be more than 13. Jadi corroded thickness-nya itu nggak boleh lebih dari 13 mili. Semisal corroded thickness-nya itu udah tadi ya ditambah CA-nya tadi itu, misal itu tebalannya minimalnya itu 12 gitu ya, cuma CA-nya 1. Nah, ini nggak boleh nih lebih daripada 13. Seperti itu, dibatasi di sana. Nggak boleh di bawah 5, tapi nggak boleh di atas 13. Itu. Kalau misal hitungannya ini ketemunya di atas 13, gitu ya, itu kita larinya ke support. Soalnya kenapa? Soalnya untuk membentuk soft support sendiri itu ya, susah untuk di atas 13 mili untuk fabrikasinya, makanya itu dibatasi segini, sekitar 5 sampai 13. Untuk tadi untuk yang roof cone ya, untuk yang dome sendiri itu atau umbrella ya, itu minimum radiusnya itu tadi ini kita itu yang cone ya, yang ini roof itu 0,8 diameter, maksimum radiusnya itu 1,2 diameter, sama seperti tadi yang di sini itu. Untuk perhitungannya tebalannya itu seperti ini. Nah, ini tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 13. Seperti itu. Nah, untuk hitungnya tadi di sini tuh ada hitung di EBU. Ini semuanya ini bisa dilihat di PI 650. Itu ada load combine, harus kita ngitung load combine tuh, seperti itu. Kita masuk ke soft opening ya, untuk dimensi itu untuk minimum build requirement-nya gitu kita lihat di figur 5.6. Figur 5.6. Nah, ini minimumnya itu ada jaraknya berapa gitu ya. Misal ini jaraknya 150. Ini kalau selnya ya di atas, dia di bawah 13. Metodenya itu collision to the wall gitu.
di bawah 13, di atas 13, di atas 15, cuma ini weld biasa, sedangkan ini pakai PWHT. Weld pakai PWHT. Gitu. Nah, untuk dimensi nozzle-nya tadi ya, itu bisa dilihat di tabel ini. Untuk thickness-nya kita, nah tadi ya, ini poin-poinnya ya, bisa dilihat semuanya di sini. Untuk figur minimum weld requirement-nya itu untuk opening ya, minimum weld requirement-nya itu cara-caranya tadi di sini. Terus thickness manhole ya, untuk cover plate bolt cover ya, cell manhole cover sama cell manhole neck thickness bisa dilihat di tabel 5.3, 5.4. Terus dimensinya untuk cover cell dan manhole itu bisa dilihat di 5.5. Untuk nozzle bisa 5.6, 5.7, 5.8. Ini buka aja ini terkait fabrikasi cell opening, bisa itu manhole, bisa itu nozzle dan lain-lain. Nah, untuk bottom connection dan roof opening kita lihat di sini. Ini contoh untuk roof manhole. Nah, untuk ini untuk sump ya, sump untuk contohnya ini untuk drain ya, drain water drain atau water drain itu ada ketentuannya untuk berapa diameter minimumnya di sini. Ini itu juga sama untuk roof nozzle. Oke, sudah selesai bab terkait fabrikasi ya. Kita akan lanjutkan bab terkait calculation pada part selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.